Sebentar. Dimas Al-Anas, open mic. Hadir, Pak. Oke, ngumpulin tadi. Sudah, Pak. Oke, saya share screen ya. Oke, langsung sudah dikerjakan saja, nanti kita koreksi bareng-bareng. Baik, Oh, Pak. sebentar, saya share screen dulu biar teman-temannya bisa lihat. Oke, silakan Dimas. Baik, Pak, izin menjelaskan. Jadi yang pertama itu saya buat influence diagramnya. Yang pertama itu diawali sama maksimum daily demand, terus dilanjut sama penentuan berapa produksi aluminium perharinya. Kemudian dilanjut sama aluminium sheet-nya itu berapa, sama aluminium bar-nya itu berapa. Setelah itu ada input yang dapat dipastikan itu adalah total profit per sheet dan per bar, sama maksimal produksi per produk dan daily demand produk. Itu untuk input yang tidak terkontrol. Terus yang kedua yaitu ada model matematiknya. Yang pertama yaitu XI itu untuk keputusan produk ke I yang dibuat. Kemudian DE itu daily demand untuk setiap produk ke I. Terus ada T itu total produk yang dibuat. Terus ada CI itu maksimal produk yang dibuat. I itu tipe produk. Kemudian I adalah elemen aluminium sheet dan aluminium bars. Terus yang ketiga ada model konstruksinya itu Z maksimal sama dengan sigma DI dikali XI. Untuk XI itu lebih dari sama dengan 1110, itu didapat dari 550 ditambah 560 untuk maksimum daily demand produknya. Terus XI sama dengan 1400 itu sebagai T atau total produk yang dibuat, yaitu 800 per 600. Kemudian XI adalah elemen integer dan XI lebih dari sama dengan 0. Gitu, Pak. Oke, baik. Ada yang mau ngoreksi nih kerjaannya Dimas? Oke, baik. Ya, pertama dari influence diagramnya dulu. Coba perhatikan influence diagramnya ya. Jadi kasusnya itu kalau kita lihat mana tadi? Oh ini. Jadi ada suatu pabrik aluminium, dia itu ingin menentukan gitu berapa jumlah aluminium lembaran dan aluminium bars atau yang bentuknya batang ya. Itu berapa yang harus mereka produksi masing-masingnya. Kapasitas produksinya itu adalah 800 untuk yang lembaran dan 600 untuk yang batangan per hari. Nah, terus permintaan harian itu maksimum 550 untuk lembaran dan 560 untuk yang bars dengan total profit per tonnya itu adalah $40 per seats dan 35 dolar per barnya. Jadi tentukan kita harus
Nah, pertama begini, sebetulnya dari kasus ini tuh Anda bikinnya dari ini dulu, dari apa namanya, dari outputnya dulu. Nah, ini outputnya yang mana tadi? Maksimum daily demand apa yang ini? Yang Maksimum daily atau demand, Pak. ini ya, agak lebih oval ya, dibikin agak lebih oval kayak gini nih. Outputnya bentuknya oval nih, dibikin lebih oval karena ini agak sulit membedakan circle atau oval. Jadi bikin oval. Nah, kalau kita startnya dari output, maka di sini sebetulnya output akhirnya itu bukan maksimum daily demand, tapi sebetulnya apa? Sebetulnya yang pengen mereka lakukan itu adalah mereka ingin memaksimasi profit. Ya, profit artinya di sini harusnya profit. Maksimasi profit untuk setiap produksi aluminium sheets dan aluminium bar. Ya, itu outputnya. Lalu atribut sistemnya apa? Penentuan berapa produksi aluminium. Ini betul ya. Betul, cuman untuk sistem variabel itu bulat ya, circle. Ya, ini circle ini logonya salah nih, circle. Oke, berapa aluminium sheets yang harus diproduksi dan aluminium bar yang harus diproduksi. Oke, ini betul, ini input yang bisa kita kontrol atau kita bisa tentukan apa yang berapa harus diproduksi. Dan yang tidak terkontrol ini adalah profit per sheets dan per barnya. Oke, betul. Berikutnya itu maksimal maksimal produksi. Maksimal produksi ya, oke betul. Maksimal produksi untuk setiap produknya ya, untuk setiap produknya ini harus ditambah. Nah, terus daily demand untuk setiap produknya. Ya, tambahin ini untuk setiap produk gitu. Oke, jadi koreksi pertama itu influence-nya ya. Influence. Oke, kembali output ya. Output dan notasi ya, notasi output dan apa sistem variabel. Paham ya untuk influence ya, Dimas? Ya, baik, Pak. Paham. Ya, ini dua ini salah gitu. Ada yang mau bertanya nggak untuk influence? Oke, saya pikir cukup paham lah ya. Terus nomor dua ini dibagi. Jadi kalau bikin model matematik, notasi itu dibagi tiga. Seperti yang saya sampaikan tadi, notasi itu dibagi tiga. Pertama itu ada variabel, ya, ada variabel, ada parameter, dan ada indeks. Jadi dibagi tiga. Nah, ini kan disatukan ya. Ini disatukan, dibagi tiga. Oke, ini variabel keputusannya. Keputusan produk ke I harus dibikin. Oke, daily demand untuk setiap produk ke I. Nah, terus total produk yang dibuat, ini harusnya juga total produk yang harus dibuat itu, kan kalau kita lihat kasusnya, kalau kita lihat kasusnya, nah, maksimum production kapasitas itu 800 dan 600. Ya, 800 dan 600. Artinya ini produk yang harus dibuat. Demand, ya ini sebetulnya ini ada beberapa yang nggak perlu ya. Jadi X ini udah betul, ini daily demand untuk setiap produknya oke. Daily demand eh, maksimum ya 550 dan 560. Terus maksimum kapasitas untuk setiap produknya harusnya, ya ini nggak perlu nih, total produk yang dibuat ini nggak perlu. T nggak perlu. Karena kita cukup tahu kapasitas untuk setiap produk ke I. Jadi ini adalah C, ini harusnya kapasitas untuk setiap produk I gitu. Jadi ini T ini nggak perlu lagi. Paham nggak maksudnya, Dimas? Iya, Pak. Paham. Ya, jadi T ini nggak perlu ya. C ini adalah kapasitas, karena di sini kan bahasanya kapasitas nih. Ya, kapasitas untuk setiap produknya gitu ya. Ini nggak perlu.
XI. Kembali model matematikanya. Oke, model konstruksinya terakhir. Oke, ini betul. eh oh, ada yang kurang nih ya. Ini kan CI ini kan kapasitas ya. Harusnya satu lagi tambahin tuh ada P tuh. P-nya apa? P-nya adalah ini apa profit untuk setiap jenis produknya. Harusnya ada satu lagi PI ya. PI di sini. PI adalah apa profit untuk setiap produknya. Sehingga di sini harusnya model construction-nya maksimum Z sama dengan sigma PI dikali XI ya. Profit dikali jumlah produk setiap I-nya yang diproduksi. Nah, batasannya itu yang pertama coba lihat. Maksimum production capacity itu ya saya tulis di sini aja lah. Ya, jadi maksimum Z sama dengan sigma PI kali profit ya, profit per produk I-nya dikali XI. Subject to-nya berarti pertama production capacity dulu ya, production capacity. Nah, itu adalah artinya maksimum production capacity. Oke, berarti XI itu kurang dari maksimum capacity untuk setiap ke I gitu ya. Terus berikutnya XI. Nah, ini ada maksimum daily demand. Ini ada maksimum production capacity, ini ada maksimum daily demand. Berarti XI berikutnya itu harus kurang dari eh demand ya, maksimum daily demand. D untuk ke I ya. Oke. Nah, nanti baru ini dipecah nih. Ini XI elemen ya integer ya, produk kan dia bentuknya bilangan bulat ya. Ini kan kasusnya bilangan bulat. Nah, nanti ini dipecah. Artinya ini berarti profit untuk lembaran dikali berapa kita harus produksi per per lembaran untuk lembaran ditambah profit untuk bars ya dikali berapa kita harus produksi yang tipe bars subject to-nya berarti X bar untuk sorry X yang lembaran atau yang seats itu harus kurang dari 800 ya. Oke, X2 harus kurang dari 100. Nah, berikutnya X1 itu ya, maksimum daily demand 550 seats dan 560 bars, berarti kurang dari 550 dan X2-nya itu kurang dari 560 ya. Oke, gitu. Paham nggak maksudnya? Berarti kan nih formulasinya jadi agak kurang tepat ya. Ya, paham, Pak. Ya, jadi ini bukan 1400, harusnya nih karena dia bahasanya maksimum kan, jadi dia harus kurang dari gitu. Kalau kurang dari, kalau minimal harus segini berarti lebih dari gitu. Ya, coba kita lihat yang lain. Oh, ini saya post. Koreksi kembali model matematika dan notasinya. Oke, oke, coba kita lihat ya. Ada lihat nih. Oke.
Oke, jumlah produksi aluminium, profit. Oke, ini betul. Pas penurunan harian, keuntungan. Oke, ini betul ya. Influence-nya betul. Indeks, variabel. Variabelnya ini kurang tepat ya. Variabelnya hanya XI saja. Profit ini masuknya ke parameter. Terus ini kapasitas produksi ini CI. Ya, CI ini kapasitas produksi karena untuk setiap jenis produknya beda-beda kapasitasnya tuh. Maximum production capacity untuk lembaran dan bars beda. Tapi kalau kasusnya tadi kan digabung gitu ya. Nah, kalau kasusnya universitas tadi digabung, dia bilangnya totalnya itu adalah 30 courses gitu ya. Tidak penting itu dia praktikal atau humanistik, pokoknya totalnya 30 keduanya. Berarti kita bisa bilang, kita bisa bikin C aja di situ. Tapi kalau dia bilang kapasitas untuk jenis A sekian, jenis B sekian, berarti pakai I. Kalau dia di pernyataannya itu di situ sudah menyangkut ada tipe-tipenya, berarti itu pakai I, itu kuncinya. Itu ya. Jadi ini PI dipindahkan ke bawah, C ini dikasih I. Oke ya, tadi juga belum ada asumsinya ya, ini harusnya ada asumsi. Oke, berikutnya formulasi PI kali XI profit ya. Oke, betul. Ya, ini oke. Terus ini ya ini XI kali CI. Ini nggak pakai sigma. Nggak pakai sigma karena per kita itu pakai sigma kalau dia modelnya penjumlahan. Ya, penjumlahan seperti ini. X lembar, X batang. Ya, ini koreksi model matematiknya ya. Koreksi model matematiknya ini oke udah betul. Yang di bawah nih salah nih yang kapasitas. Harusnya X1 kurang dari 550 dan X2 kurang dari 560 dibikin seperti ini gitu. Jadi dari bisa saya simpulkan bikin matematik hati-hati. Pertama tipsnya itu adalah nah, itu satu. Tapi kalau dia bukan penjumlahan, contohnya bukan penjumlahan itu gimana Pak? Nih, maksimum produksi untuk jenis jenis lembaran 800, jenis bar 600 gitu ya. Berarti itu tidak digabungkan. Tapi kalau misalkan dia bilang total produksi baik itu lembaran, nggak peduli dia mau dia lembaran, mau dia bars gitu ya, itu 600 baru Anda bisa bilang X1 plus X2 itu 600 gitu. Tapi kalau dia masing-masing berarti dia tidak di sigma ya. Makanya di sini nggak ada sigma nih. Tuh. Ada pertanyaan untuk kasus ini? Ada pertanyaan? Cukup ngerti apa yang saya sampaikan? Ini masih sederhana ya. Masih sederhana. Nanti kita akan bahas yang lebih lebih agak sedikit kompleks di pertemuan berikutnya. Cukup ya? Baik. Saya sarankan nanti saya kasih buku Tahanya. Saya sarankan ada exercise. Exercise gitu ya. Dari buku Taha itu karena matematik modeling ini akan keluar di ujian. Ya, akan keluar di ujian. Jadi kalau nggak tidak exercise, ya saya jamin bingung nanti. Nah, karena kalau di ujian tengah semester, di setengah semester pertama pemodelan sistem, yang menjadi concern saya adalah bagaimana kemampuan Anda bisa menerjemahkan soal cerita atau case dunia nyata menjadi dalam bentuk model matematik, itu concernnya. Jadi kita tidak concern menghitung dulu seperti yang di operation research lakukan. Jadi kita tidak menghitung dulu. Nah, menghitungnya nanti setelah UTS. Baru kita belajar gimana nih, berapa kita harus produksi aluminium lembarannya, berapa yang aluminium barnya. Nah, proses perhitungan seperti itu nanti kita akan hitung di setelah UTS gitu. Apa ini penting karena kalau model matematiknya salah, otomatis dia tidak valid nanti proses perhitungannya itu akan invisible ataupun akan ini nanti ya
akan tidak representatif dan hasilnya pun juga tidak akan bisa dihitung gitu. Jadi pastikan ini bisa, makanya kenapa saya desain 3 pertemuan untuk matematik modeling karena memang butuh exercise sekali untuk matematik modeling. Ya, oke, baik, materinya cukup itu. Nanti buku operation research saya unggah. Ya, sebetulnya mau Anda mengerjakan apapun di operation research itu ada matematik modelingnya. Katakanlah kita bilang apa tuh rute terpendek misalkan ya, rute terpendek. Coba kita lihat rute terpendek. Rute terpendek itu ada di network ya, network model. Ya ini shortest rute. Ada di network model. Nah, di network model atau shortest rute problem, sebetulnya sebelum Anda menghitung dengan Dijkstra, ini ada formulasinya. Coba kita lihat. Nah, ini contohnya nih. Ada formulasinya gitu. Nah, meskipun tapi di operation research tidak concern ke sini gitu, tapi langsung mengajarkan bagaimana Dijkstra itu bekerja. Kalau kita lihat juga misalkan traveling salesman problem ya, traveling salesman problem. Nah, traveling salesman problem ini juga ada nih model matematiknya. Jadi sebetulnya sebelum kita masuk ke algoritma atau prosedur cara menghitungnya, bikin dulu model matematiknya gitu. Cuman kalau di pemodern sistem kita tidak menghitung manual seperti yang dilakukan di operation research, tapi nanti kita pakai komputer ngitungnya gitu. Tapi modelnya harus betul gitu ya, modelnya harus betul. Nah, berikutnya apalagi misalkan kalau kita lihat deterministic dynamic programming nih, deterministic dynamic programming untuk kasus misalkan eh knapsack ya, knapsack. Masih ingat kasus knapsack ini kasus apa? Kasus knapsack. Nah, ini nih, knapsack diajarkan nggak di OR2 knapsack nih? Diajarkan, Pak. Diajarkan, Pak. Diajarkan kan? Kasus apa itu knapsack? Masalah apa? Tentang jumlah barang Knapsack. maksimum dalam suatu dalam suatu tempat, dalam suatu wadah. Ya, betul ya. Ya betul. Jadi knapsack itu adalah kita bikin model sebetulnya nih, makanya ini disebut model ya, knapsack flyaway kit cargo loading model. Jadi bagaimana kita bisa mengalokasikan barang yang maksimum dengan wadah yang terbatas gitu. Nah, ini kepake kalau Anda mungkin kerja di pelabuhan untuk pemuatan barang itu kepake knapsack ini. Nah, ini juga Anda lihat nih, knapsack juga dasarnya dari model matematik. Ya. Nah, lihat kan ya, ini R1, M1 plus R2, M2 dan seterusnya Rn dan kali M ya. Nah, Anda lihat nih MI. MI ini adalah jumlah unit, R itu adalah revenue. Jadi revenue dikali jumlah unit. Jadi dia mau maksimasi revenue dikali jumlah unit 1, jumlah unit 2, jumlah unit 3 dan seterusnya. Nah, ini modelnya gitu. Batasannya adalah bobot untuk produk 1 atau unit 1, bobot untuk unit 2, sampai seterusnya, sampai berapa banyak jenis produknya itu kurang dari wadah maksimumnya gitu ya. Nah, ini model gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelasnya saya cukupkan ya. Terima kasih atas atensinya. Minggu depan kita akan masuk materi yang kita sebut sebagai LOD. Ini kasus cukup terkenal di teknik industri. Manapun pasti belajar gitu. Nah, jadi LOD ini adalah kasus yang salah satu perusahaan di Amerika yang cukup populer karena diselesaikan dengan system thinking tapi berbasis hard operation research. Nah, ini harusnya sudah saya unggah ya. Enggak salah sudah saya unggah. Ya, ini ya buku sudah saya unggah. Nah, minggu depan kita akan belajar ini ya, belajar
lubricating oil division atau LOD ini. Ini kasusnya lebih sedikit kompleks. Dan model matematik itu tidak mesti optimasi saja, maksimasi atau minimasi seperti di operasi research. Model matematik itu bisa jadi antrian. Contohnya seperti antrian gitu ya. Nah, antrian itu kan kasusnya bukan maksimasi atau minimasi kan ya. Tapi kita mencoba memanipulasi atau merekayasa suatu sistem antrian supaya kinerjanya ya tinggi atau bagus gitu. Nah, kasus di LOD ini juga seperti itu. Ini juga kasus non-optimasi. Oke, baik. Terima kasih. Kelasnya saya tutup ya. Selamat siang menjelang sore. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.